Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah memasuki tema 7, pembelajaran ke-6, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Sikap kepahlawanan dan patriotisme tidak hanya dibutuhkan dalam meraih cita-cita kemerdekaan bangsa, namun juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Ingatlah ya, sikap kepahlawanan dan patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru, manfaat apa yang kamu rasakan terhadap sikap kepahlawanan dan patriotisme guru? Karena guru, kamu bisa membaca, menulis, dan berhitung, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kamu pun diarahkan untuk menguasai berbagai keterampilan. Bisakah kamu membayangkan jika seorang guru tidak memiliki sikap kepahlawanan dan patriotisme? Pasti kamu akan menjadi anak yang miskin ilmu dan keterampilan. Kamu akan tumbuh menjadi generasi yang tertinggal. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari penjajahan. Guru merupakan pahlawan masa kini bagi kita. Kita harus menghargai jasa-jasanya. Berbagai peristiwa dari masa penjajahan, pergerakan dan kebangkitan nasional, proklamasi kemerdekaan dan usaha mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara telah melahirkan banyak pejuang dan pahlawan bagi bangsa kita. Jasa mereka begitu besar. Kita pun harus bisa menghargainya. Bagaimana caranya? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Menghargai jasa pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Pepatah itu mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. Para pahlawan telah berjuang dengan mengorbankan harta benda, jiwa, bahkan nyawanya untuk meraih kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita nikmati. Berkat pengorbanan dan pengabdiannya, bangsa kita bisa terlepas dari penjajahan dan menjadi negara yang merdeka, bebas dan berdaulat. Kini kamu sebagai putra-putri penerus bangsa yang mempunyai tugas untuk meneruskan cita-cita para pahlawan. Kamu berkewajiban melanjutkan perjuangan pahlawan sebagai pahlawan pembangunan mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, aman, damai, tertib, tentram, dan bahagia. Dengan demikian, kamu telah turut menghargai jasa para pahlawan. Untuk menjadi pahlawan pembangunan, kamu dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan yang telah ditunjukkan mereka. Berikut nilai-nilainya. Yang pertama, rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sikap rela berkorban dapat dibiasakan di lingkungan rumah, keluarga, dan masyarakat kita. Harus peduli kepada orang lain. Yang kedua, berjiwa besar. Berjiwa besar adalah sikap yang mau menerima segalanya yang terjadi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Berjiwa besar dapat diwujudkan dengan mau menerima kekalahan dengan ikhlas, meminta maaf, dan memberi maaf. Cara menghargai jasa pahlawan. Kalau sebagai siswa, belajar dengan tekun agar perjuangan para pahlawan kita tidak sia-sia dan kita bisa mencapai masa depan yang cerah. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Menghormati pahlawan bukan hanya dengan mengheningkan cipta untuk mereka saat upacara bendera, tapi juga menghidupi semangat cinta tanah air dan kebenekaan yang telah mereka perjuangkan. Tidak melupakan mereka, jangan karena para pahlawan tidak lagi berjuang kita melupakan mereka. Sebagai rasa cinta dan penghargaan kita kepada mereka, teruskanlah kisah tentang perjuangan mereka kepada setiap orang yang kita temui. Lebih mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Peduli kepada orang lain, mengisi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja sungguh-sungguh. Mengembangkan sikap rela berkorban.
Nah, anak-anak, halaman 198, 199 dan 200 itu dikerjakan ya. Dikerjakan, selesai, dikirim ke saya. Oke, kita lanjutkan. Sikap yang juga mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan adalah cinta tanah air. Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melestarikan budaya bangsa. Unsur budaya bangsa yang dapat kamu pelajari dan kamu kembangkan adalah seni lukis daerah. Nah, ini adalah suatu contoh lukisan-lukisan sebagian karya yang menggambarkan keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Ayo anak-anak pasti bisa ya membuat lukisan-lukisan seperti ini. Ini hanyalah sedikit contoh yang saya bisa saya tampilkan. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya harap anak-anak belajar dan terus belajar. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.